surga itu pasti ada. Nggak mungkin tidak ada. Hah? Itu mungkin surganya kalian. Kalau surganya saya tak ada. Waduh. Itu beda dengan kalian. Jadi di Katolik nggak ada surga? Enggak ada. Neraka pun enggak ada. Waduh. Iya. Surga sama neraka itu tak ada. Kalau mati dulu. Coba saudara yakinkan saya kalau saya lagi berdiskusi dengan manusia. Kayak gini, karena ngomong kamu itu aku nggak ngerti gitu. Oh, bukan manusia ini. Masa nggak ngerti bahasa saya? Benar, kayak gini. Maksudnya coba buka masker biar kita lihat dulu wajahnya kayak mana. Nah, ini saya manusia ini. Lihat aja fotonya siapa? Lihat fotonya Bopak, itu saya. Mana Bopak. mulutnya? Bopak atau apa itu? Bopaknya, iya. Lihat aja itu kembaran saya. Ayo, nama sendiri saja nggak tahu. Itu nama saya itu Bang Zuma. Iya, saya tahu Bang Zuma. Udah diskusi sama penghuni hutan susah. Sekarang kau cari orang lecek-lecek macam kami baru diskusi. Kalau ketemu orang yang lebih atas kau susah nanti jawabnya. Iya, tapi kau mengakui dirimu beda Bibelmu lah segala macam lah. Macam mana saya mau jawab? Kau Islam, saya Islam. Nah, kau gila berarti. Sekarang mengaku Islam lagi. Mulutmu itu mirip pantai ayam. Halo saudara, silakan buka kamera, kita ngobrol. Jangan gila kayak tadi ya. Ngaku Katolik, ujung-ujungnya ngaku Islam lagi. Lama-lama dia ngaku Yesus juga itu. Ya. Halo. Malam Bang Juma. Malam juga Bang. Buka kameranya Bang. Aduh Bang, aku mulai tadi nunggu-nunggu Abang naikin aku pakai akun Holong Nggak Tulus, nggak naikin Bang. Ya udah buka kameranya Bang. Ini belum bisa on kan Bang. Holong Nggak Tulus bisa. Kemarin kan udah jumpa Bang. Iya udah turun dulu, ganti akun dulu baru naik lagi abangku. Holong Nggak Tulus ya Bang ya. Siapa? Holong Nggak Tulus. Halo Nggak Tulus. Holong Nggak Tulus Bang Juma. Oke, siap. Oke, silakan Bang, diganti akunnya habis itu naik. Halo, Kakak Nona. Ini Saudara Arjuna sudah mau syahadat kah? Malam Bang Zuma. Rusak kameranya. Iya, malam. Arjuna di mana? Di Riau Bang. Udah mau syahadat? Saya Islam lah Bang. Iya, terus Bang. Ada yang bisa kami bantu? Ya, saudara kakak. Kakak di mana kakak? Halo? Halo? Mati lampu di sana ya. Halo? Halo? Iya Pak. Iya. Ya, dari Katolik ya? Dari Katolik? Saya dari Katolik. Oke. Kalau abang mau bahas Kristen aja, nggak usah Katolik. Bedanya apa Bang? Bedanya apa Kristen dengan Katolik? Abang tahu nggak kalau ada perbedaan? Iya. Kalau Gimana? abang tahu Alkitab pasti ada perbedaan. Oh iya. Ya, tapi Katolik dan juga Kristen Protestan itu kan sama-sama bukan pengikut Yesus. Sama aja. Sama pengikut Yesus, tapi ada perbedaannya. Kamu harus Bukan pengikut Yesus, Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi. Nggak pernah diutus di luar Yahudi, dia nggak ada. Maksud saya itu Kristen sama Katolik itu beda. Iya, urusannya Anda itu urusan dapurnya Anda. Di sini kita sedang membahas tentang orang banyak yang disesatkan dengan memakai nama Yesus Kristus, Bang. Satu-satunya
yang mau dibahas ini Kristen apa Katolik atau Protestan? Semuanya, pokoknya yang di luar agama ajaran Yesus. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, Saksi Yehova, Pantekosta, Karismatik, Mesianik, Mesin Ketik, semuanya pokoknya. Yang pasti kata Yesus kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka, memakai nama mereka, memakai nama Yesus, dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, Kalau abang mau bahas tentang Kristen sama Edis TV, nggak usahlah bahas-bahas sama orang-orang yang tak tahu. ya Anda nggak tahu tentang agama Anda. Ya saya tahu, kalau agama saya tahu. Ya udah, mari kita diskusikan begitu, Bang. Nggak ada gunanya kalau mau diskusi sama abang. Kenapa bisa? Takut Karena ketahuan. Takut Karena nggak ketahuan. bakalan percaya. Lah, kita bahas Bible, isi Bible. Yesus berkata kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus yang keluar dari kubur dan meminta untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu adalah penyesat. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, Yesus berbicara kepada murid-muridnya Bani Israel, orang Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini, ya, yang kemudian memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, ya Katolik. Tidak ada yang lain. Waduh, merokok ini bang, merokok. Merokok abang. Kena pelanggaran. Abang kayak ini, kayak apa? Kayak paku salib abangku ini. Sorry ya bang ya, saya turunkan karena merokok bang ya. Kantor gubernurnya, kantor DPR. Selamat malam. Malam. Pak Jum, Ustaz. Gimana? Iya, saudaraku Guguk, apa kabar? Minta tolong aku, bah. Minta tolong dulu aku. Iya. Maskernya buka dulu. Ah, Mas, kendaraan. Mas, maskernya itu tolong buka dulu. kenapa bisa? Juma, Iya, tolong. iya. Buka dulu maskermu. Kenapa, buat apa? Gini loh, karena sekarang nggak ada COVID. Enggak bang, nanti kalau saya buka masker, bini abang jatuh cinta sama aku lagi. Aku laki-laki. Bininya abang yang jatuh cinta nanti sama aku kalau aku buka masker. Gini loh, kau jangan curang, kau selaku sebagai ustaz. Jangan istriku jadi cinta. Dah. Ya makanya aku hindari, makanya aku pakai masker. Tolong. Begitu bang, saya pakai masker takut nanti bini abang yang kecantol kan gitu. Halo, selamat malam saudara Stinko. Malam bang. Iya, mohon buka kamera. Sudah kan? Belum. Oh, iya. Dari Katolik, Enggak, Kristen. Kristen, Protestan berarti ya. Iya. Nah, ini ada materi yang sangat menarik ya. Siap. Ya, terkait dengan nasihat Yesus kepada murid-muridnya, orang-orang Yahudi pada saat itu, agar mereka waspada supaya mereka jangan disesatkan. Sebab kata Yesus kepada muridnya Yahudi, akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka orang itu, penyesat-penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut saudara, di luar dari murid Yesus Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain menjadi pengikut Yesus Kristus itu siapa?
selain Yahudi? Yaitu orang-orang yang benci dia pada masa itu. Ya, bagus, pintar ini, pintar. Jadi ada dua kelompok dari Yahudi pada saat Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yang pertama, orang yang menjadi muridnya saat itu. Yang kedua adalah pembencinya. Nah, yang menyalibkan Yesus ini adalah orang yang menjadi pembencinya. Lalu kemudian akibat dari pelakuan yang membenci Yesus ini, mereka kemudian melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Menurut mereka yang membunuh Yesus. Nah, kemudian orang yang tadinya benci kepada Yesus, benci kepada murid Yesus, itulah yang mendirikan agama Kristen ini, yaitu Paulus. Kenapa bukan orang yang menjadi pengikutnya yang mendirikan agama Kristen? Kenapa harus orang yang membencinya gitu? Ya, kalau menurut saya Paulus itu tidak membenci sih. Dia kan ada transformasi kan, dari Saulus menjadi Paulus kan. Awalnya memang dia seseorang yang mengejar dan membunuh pengikut Kristus kan Bang Suma. Terus setelah itu kan dia mendapatkan mujizat kan, ketemu langsung dengan Kristus kan, dengan Yesus, sehingga dia bertobat kan. Kan ada transformasi di situ. Iya, tapi Yesus justru dengan adanya transformasi yang Anda sebutkan itu menggenapi nubuatan Yesus. Nubuatan yang mana? Matius 12 nomor 43 sampai nomor 40 sampai nomor 45. Ada orang yang bertobat, iblisnya keluar. Lalu setelah iblisnya keluar, iblis itu keluar memanggil iblis yang lain, 7 iblis yang lebih jahat, untuk masuk kembali kepada orang yang bertobat tadi, sehingga orang tadi lebih jahat lagi daripada sebelum dia bertobat. Dan kata Yesus, ini akan berlaku untuk angkatan jahat. Angkatan jahat itu adalah mereka yang diberi tanda kebangkitan hari ketiga. Nah, Paulus menjual kebangkitan hari ketiga itu keluar Yahudi, keluar dari non-Yahudi. Berarti tergenapi nubuatan itu, bahwa ada orang bertobat, tetapi kemasukan iblis lagi lebih parah setelah itu, setelah kejadiannya. Kenapa tergenapi? Paulus ketika dia menjadi Yahudi, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah sampah, tinja. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, Paulus mengajarkan ke dunia bahwa Taurat itu adalah tinja, sampah, kotoran. Nah itu, oke. Kalau menurut Bang Suma bahwa Paulus mengatakan kalau itu tinja atau sampah itu dalilnya di mana? Di Alkitab. Filipi 3. Filipi 3 nomor 8. Nomor 8. Saya pakai HP nih. Saya buka dulu ya nanti. Iya, enggak apa-apa. Terjadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Entar. Kalau pakai HP nggak kelihatan perikopnya apa gitu. Filipi 3 ayat 8 ya Bang ya? Iya. Boleh Abang lanjut dulu, mungkin saya baca. Iya, Saudara Holong, selamat Ya, Bang. malam. Selamat Buka malam, kamera, Bang. Bang. Ya bentar ya, aku matiin rokok Bang ya. Iya, matikan rokoknya biar kita nggak kena pelanggaran. Ya, gimana Saudara Holong? Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel agar mereka jangan disesatkan. Maksudnya akan datang orang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sederhananya adalah siapa dari golongan luar dari murid-murid yang datang kepada murid memakai nama Yesus Kristus. Selain agama Anda itu siapa?
Nanti aja tanya sama aku bang. Ya. Ya itu pertanyaan saya Aja, karena pertanyaan. Yesus kan bersama dengan muridnya orang Yahudi. Kita bukan Yahudi. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya ini, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa orang yang datang kepada murid Yesus, yang bukan murid Yesus, memakai nama Yesus, dan mereka banyak orang? Itu siapa di luar murid Yesus? Para pendeta lah. Nah, itu baru masuk poinnya. Itu masuk karena tidak mungkin ustadz, tidak mungkin juga seorang Buddhis, tidak mungkin ateis. Cuman aku kan jawab pertanyaan abang kan secara logika dari pemikiran aja pak. Ya harus, karena kata Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Tidak ada itu dengan iman, kata Yesus. Harus dengan akal. Nah, kita kan harus mendudukkan perkara ini. Kenapa? Kata Yesus nih, ini di abad pertama loh. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan sampai banyak orang itu diantaranya adalah kita. Maka kita harus hati-hati kan? Nah, siapa yang datang kepada anda ini? Ustadz atau pendeta yang datang kepada anda memakai nama Yesus padahal mereka bukan murid Yesus. Itu dulu poinnya. Aduh. Jawab bang. Stingko jawab. Bang, horas bang. Kan tanya. Oke bang. Gini, kita sama-sama proses. Bang Suma, izin. Iya, silakan. Coba menanggapi tadi ya yang dalil di Filipi 3 ayat keberapa itu? 8. Ke-8 ya. Nah, kalau dilihat itu kan itu surat Paulus untuk jemaat di Filipi kan. Yeah. Nah, jemaat Filipi itu kan jemaat mula-mula mengenal tentang Kristus begitu. Otomatis barang siapa yang baru mengenal dia itu pasti akan dicampakkan, difitnah dan sebagainya. Makanya dia bilang, memang kalau sudah mengenal Kristus itu untuk kembali ke jalan yang sesat itu pasti akan yang namanya merasa rugi karena dia kalau kita lihat di ayat ke-8 itu kan dia bilang malahan segala sesuatu tuh kuanggap rugi karena ketika mengenal Kristus. Karena apa? Karena pastinya namanya pengikut Kristus itu pasti dibenci begitu. Nah, Saulus kan awalnya itu dia membenci orang Kristen. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, Tuhan datang ke dia, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dia yang menembus dosa dia kan begitu. Akhirnya dia memperbarui hidupnya, dia menjadi pengikut Kristus. Dan dia tahu bahwa ketika dia sudah mengikut Kristus, pasti dia akan difitnah dan dibenci atau membuat dirinya tidak dihargai orang. Kira-kira begitu sih penjelasannya. Oke, baik bang. Mohon penjelasan saya kunci ya. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa setelah mengenali Kristus yang datang kepada dia, ya kan? Hukum yang tadinya ia taati, yaitu hukum Taurat, itu disangkanya tadinya baik. Tapi setelah dia kedatangan Kristus di padang gurun, yang tadinya hukum Tuhan itu dianggapnya sampah. Karena pengenalannya terhadap makhluk yang ngaku Kristus ini. Coba kalau kita lihat Kristus yang asli ya bangku. Di data Matius 5, nomor 19, apa kata Yesus? Kata Yesusnya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Boleh nggak dihilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil menurut Yesus? Tidak boleh. Izin bang, izin bicara. Ya. Tuhan Yesus dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi kan dia menyempurnakan. Lah, kalau menyempurnakan itu tidak menghilangkan. Sedangkan Paulus setelah bertemu dengan sosok Kristus yang keluar dari kubur itu, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 4, engkau kasih karunia tidak ada samamu jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Yesus Kristus akan lepas darimu.
Berarti Paulus mengatakan tidak ada kebenaran. Kalau Anda lihat dalam Galatia 2, nomor 16, nomor 21, apa kata Paulus di situ? Tidak ada orang benar karena melakukan hukum Taurat. Coba. Itu akibat apa dia sampai berani mengatakan itu? Bahkan sampai mengatakan hukum Tuhan itu tinja, kotoran, sampah, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa yang menyebabkan Paulus bisa mengucapkan kata-kata itu? Karena kedatangan Kristus itu tadi. Sementara Yesus yang Kristus asli mengatakan, Matius 5:19, kalau ada orang yang mengajarkan Taurat kepada orang lain, mengajarkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Kristus yang asli mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat. Tapi Kristus yang palsu mengajarkan orang untuk menganggap hukum Taurat itu seperti sampah. Kalau menurut saya tidak sih Bang. Malah Yesus sendiri itu dia datang, artinya dia menggenapi hukum Taurat. Jadi kita kalau lihat di perjanjian baru itu kan banyak hal perumpamaan toh, kan begitu. Jika ada misalnya ada yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, kan begitu. Dia menyempurnakan. Dia tidak meniadakan, apalagi menurut kayak Abang Suma bilang Kristus yang dulu begini, terus Kristus yang sekarang begini, ya tidak. Sedangkan Paulus itu salah satu muridnya. Nah, ini dia masalahnya. Mau dibilang salah satu murid. Bentar Bang Juma. Iya, masalahnya itu di situ. Tadi Anda mengatakan ya Bang Stingko, Paulus itu murid Yesus. Iya toh, salah satu murid Yesus bisa dikatakan kan. Yang memilih dia jadi muridnya siapa Bang? Siapa? Betul. Yang memilih dia jadi murid dia sendiri kan, dia mendapatkan, dia bertemu langsung kan. Oke, boleh saya terangkan ini sebentar. Mohon izin Saudara Holong. Boleh saya terangkan yang ini? Saudara, sebelum ada pertemuan antara Paulus, ingat Paulus bertemu tahun 52. Itu tertulis dalam Lukas sendiri. Lukas menulis itu di tahun 62. Sedangkan Paulus mengaku bertemu di sekitar tahun 52. Dia menulis kitab Galatia itu. Sekarang permasalahannya adalah di tahun 33, di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berpesan apa? Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Aku harus pergi supaya dia datang. Kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang. Pertanyaannya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Ya Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang pada Paulus waktu itu kan pertemuan Paulus langsung dengan Yesus kan. Kena di situ. Kena saudara di situ. Karena Yesus sendiri mengatakan bukan aku yang datang, tetapi yang datang adalah penolong lain. Justru Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Penyesatnya memakai nama siapa? Yesus Kristus. Sedangkan yang datang setelah Yesus penolong lain. Disitulah saudara bisa camkan, pikirkan dan renungkan. Kalau masih bisa diselamatkan sih. Saudara Holong ini Katolik, Protestan? Protestan Bang, Protestan. Ini lama-lama dia protes Paulus juga ini. Nah, jadi jelaskan, kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti yang datang setelah Yesus itu seorang, bukan roh, tapi seorang. Yang datang kepada Paulus, roh. Sedangkan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus, andai saja yang datang itu penolong lain, maka siapakah engkau Tuhan? Akulah penolong lain. Itu baru betul sesuai dengan skenario yang disampaikan Yesus kepada muridnya. Tapi ternyata mengaku Yesus salah konsep Paulus. Dia nggak baca naskah.
skenarionya itu dia tidak ikuti Paulus ini. Akhirnya tabrakan dengan ajaran Yesus. Malah keciduk. Dia bertemu dengan Kristus, menggenapi nubuat penyesat itu akan datang memakai namaku. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, memakai nama Yesus. Siapa itu kata Yesus? Penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang ini harus memiliki kemudian ketangguhan dalam pengajaran. Dia harus punya konsep, dia harus punya tatanan, dia harus punya perintah, aturan main. Ada perangkat-perangkat yang dia gunakan untuk menyesatkan banyak orang. Harus. Tidak boleh tidak. Kalau hanya datang mengaku, aku bertemu dengan Yesus. Siapa yang mau percaya? Sama ketika saya keluar dari rumah, terus saya bertemu dengan, Bang Suma, apa? Saya bertemu dengan Yesus loh. Siapa yang mau percaya? Tapi supaya dia banyak menyesatkan orang, maka dia harus sempurna di dalam menyesatkan. Termasuk menulis 13 buku, mengaku bertemu dengan Yesus. Kemudian di dalam Matius 24, nomor 24, nabi-nabi palsu, Kristus palsu itu akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Paulus dibekali enggak dengan mujizat-mujizat itu? Dibekali. Bahkan dia anggap dewa Hermes, saking hebatnya mujizat dia. Nah, Yesus menasihatkan muridnya. Makanya ketika Paulus masuk ke Yerusalem kembali, tidak ada yang percaya sama dia. Malah Paulus di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus, mohon maaf nih, Paulus bertaubat dari mengajarkan konsep-konsep agama Kristen. Silakan Anda baca. Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, makan babi, dan seterusnya. Itu tertulis di situ dengan jelas. Bahkan anehnya, dia mengajarkan kepada orang Kristen, kurban hanya sekali aja, untuk selama-lamanya. Tapi begitu dia balik ke Yerusalem, dia masih berkurban, dia mempersembahkan kemudian persembahan. Coba Anda baca. Jadi Paulus mengajarkan di luar Yahudi beda, begitu kembali ke Yerusalem, kembali ke agama lamanya, yaitu menjadi Yahudi. Tadi dia katakan sampah, tadi dia katakan tinja. Begitu masuk, disidang sama imam-imam kepala. Apa kata imam kepala? Sekarang juga kau tahirkan dirimu kembali. Ditahirkannya dirinya. Silakan Bang, kalau Abang keberatan, sama-sama kita belajar Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Betulkah Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen? Ya kalau menurut saya sih Paulus itu salah satu pengikut Kristus. Ya Kristus betul, Otomatis saya juga iya. saya setuju. Tapi Kristus yang mana? Ya Kristus satu saja. Mau Oh, Kristus siapa bilang? Siapa bilang Kristus itu cuma satu? Justru Yesus mengatakan Matius 24 nomor 24. Ini ucapan Yesus kepada Yahudi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Kalau izin Bang, menurut Abang Bang Suma sendiri, Paulus tuh diurapi Tuhan nggak? Diurapi artinya diberikan, artinya ya diurapi atau apa ya kalimatnya oleh Yesus supaya dia memberitakan kebenaran. Menurut Bang Suma? Dia didatangi Kita tahu Kristus. Kan, izin, betul. tadi Dia, izin Bang. Tadi iya. kan yang pertemuan yang saya maksud itu kan ketika dia mau datang ke Damsyik itu kan di gerbang itu kan dia mendapatkan penglihatan kan. Tuhan datang dalam bentuk penglihatan kepada dia kan begitu. Tapi ingat, Yesus berpesan di dalam Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, Paulus ke Damsyik, menuju ke Damsyik padang gurun, mengaku bertemu dengan Kristus. Pesan Yesus apa kepada Yahudi? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalian Yahudi enggak? Bukan, makanya kalian percaya.
Karena Paulus mengaku dalam suratnya Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku dipilih untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kalianlah itu. Kalianlah ini. Dari mana sumber pengajaran Paulus? Dari Kristus yang ditemui di padang gurun. Apa nasihat Yesus ketika bertemu dengan Kristus di padang gurun? Jangan percaya. Ada nggak orang Yahudi percaya Paulus? Enggak. Makanya 13 surat Paulus, tidak ada satupun dari 13 surat ini ditulis untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Semuanya di luar. Di Turki, Antioquia, di Roma, Galatia, Filipi, Pelemon, semua di luar. Tak ada masuk ke Yerusalem. Kenapa? Karena Paulus sudah tahu, nggak mungkin laku ajaran saya, nggak mungkin laku di situ, nggak mungkin. Mana mungkin Yesus masih hidup aja ditolak sebagai Mesias, apalagi keluar dari kubur, mau dianggap Tuhan? No, nggak mungkin. Jadi mending saya menjualnya keluar Yahudi, pasti laku. Laku, kenapa laku? Karena Romawi, kerajaan Romawi memang pada saat itu memiliki konsep Helenisme, politeisme, penyembahan kepada banyak dewa. Begitu Paulus datang mengajarkan, ini loh, daripada kau menyembah Zeus, Zeus itu fiktif, mending kau sembah Yesus. Menampakkan diri, memperlihatkan kemudian mujizat di tengah-tengah Bani Israel, bla 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 dan seterusnya. Dan lihat, saya juga sakti kan. Akhirnya orang itu percaya, orang Roma percaya. Mereka tinggalkanlah kemudian agama lama nenek moyang mereka, penyembah Hercules, penyembah Zeus, menuju kepada penyembah Bapa dan penyembah Anak, Yesus. Itu yang terjadi, Bang. Iya, karena kan Tuhan sebelum dia terangkat ke surga kan dia bilang pergi dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Itu yang keluar dari kubur itu bertentangan dengan Yesus Kristus yang asli berpesan di dalam Matius 10 nomor 5. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Iya, salah satu domba-domba yang hilang ini kan kita ini ya Bang. Oh, tunggu, salah. Iyalah. Salah saudaraku. Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba. Makanya ketika Anda lihat di dalam Matius 15, ada seorang wanita non-Yahudi datang kepada Yesus, mengikuti Yesus sambil teriak-teriak dari belakang. Apa kata Yesus kepada muridnya? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tapi wanita itu nggak mau pergi, tetap aja dia dekati Yesus, lalu kemudian dia menghormat, sujud, menghimpun, memohon kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Apa kata wanita luar non-Yahudi ini? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Maka ibu itu anaknya sembuh. Tapi dia tidak berubah menjadi domba, tetap aja anjing. Dan Yesus membenarkan, besar imanmu ibu. Ketika wanita itu mengatakan, betul kami memang anjing dan tidak layak menjadi domba, Yesus mengatakan, besar imanmu, kau memang betul. Jadilah anakmu sembuh. Sembuh anaknya. Tapi tidak pernah mengatakan domba kepada non-Yahudi. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Siapa yang datang kepada Bani Israel di luar Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi? Kalian saudaraku Kristen. Kalian bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi. Kalianlah menggenapi nubuatan itu. Waspadalah kepada mereka. Sesungguhnya mereka bukan domba, tapi serigala yang buas. Makanya Kristen masuk ke Nusantara ini melalui apa? Misionaris, melalui penjajah. Belanda, Portugis masuk merampas, menjajah di negara kita ini, memperbudak orang, ikut kemudian misionarisnya untuk ketika sudah Nusantara ini meradang, lagi sakit, lagi lumpuh, ya, lagi sedih, lagi trauma, ketakutan, panik terhadap keadaan, diteror, setelah itu jutaan manusia menjadi miskin, jutaan wanita jadi janda, jutaan anak-anak jadi yatim. Datanglah para misionaris menjual Yesus. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus kita. Akhirnya kasihan, orang-orang dalam tertekan, suami meninggal ditembak Belanda, anak-anak pada bermatian, rumah sudah dibom. Datanglah misionaris mengkristenkan. Itulah kalian ada. Ya gitu juga sih. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tidak ada orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen. Itu nggak ada. Semua ya, memang dari beda barat. kan, Yahudi sama
Kristus kan beda. Buktinya kan sekarang lihat aja Kristen sama yang Protestan itu dengan Yahudi kan beda. Nah, sekarang siapa yang menyamar menjadi Yahudi? Yahudi nyamar Yahudi atau non Yahudi nyamar Yahudi? Domba nyamar domba atau di luar domba menyamar domba? Karena di dalam kitab saudara sendiri di Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku Bani Israel padahal bukan, mereka adalah jemaat iblis. Itu dalil, Bung, bukan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran udah final memang. Tapi kalau di dalam Bible yang mengatakan itu dan saudara tidak juga mau, ya saya serahkan kembali kepada saudara. Pikirkan aja Kayaknya sendiri. di Matius 25 itu sudah menjawab semua sih. Matius mana? 25. Iya, silakan. Bahwa Tuhan kan akan datang memisahkan domba dan kambing. Nah, itu dia. Kita ini domba, Bang. Nggak Orang-orang ada. yang di luar itu ya mereka yang nggak percaya Tuhan Yesus yang nggak dipilih. Tidak ada domba di luar Yahudi, Bang. Di luar Yahudi itu bukan domba. Di luar Yahudi itu. Jadi orang-orang yang mengaku pengikut Yesus itu ada dua. Satu domba, satu bukan domba, tapi ngaku domba, tapi dia serigala. Itu. Makanya di Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan begini, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi ketika orang-orang Kristen mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, ternyata yang datang kepada mereka membantu mereka ini bukan anak Maria. Tetapi itu tadi yang datang kepada Paulus, itu juga yang datang membantu teman-teman Kristen pada saat pengobatan, pada saat kebaktian, penyembuhan dan seterusnya. Yesus yang datang kepada Paulus itulah yang kembali datang kepada para pendeta yang memakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal Yesusnya ketika ketemu dengan orang-orang ini nanti, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus mana yang datang membantu orang Kristen pada saat pengobatan? Kalau yang asli mengatakan aku tidak mengenal kalian. Oke. Nah, Silakan. kembali dikit ke belakang, Bang, terkait yang domba yang menurut Abang maksud. Kiasan Abang terkait domba itu seperti apa tuh yang Abang maksud itu? Bani Yakub, semua yang digelari domba itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada kandang ini. Maksudnya kandang di luar dari Yerusalem, Aule dalam bahasa Yunani. Siapa domba-domba yang di luar Aule yang dimaksud Yesus? Keturunan Yakub yang sudah disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 13. Sepertiga dari kaummu, dari keturunanmu Yakub akan aku hembuskan ke seluruh penjuru mata angin. Nah, itulah domba-domba yang di luar kandang yang dimaksud, keturunan daripada Yakub yang sudah hidup di bangsa-bangsa asing. Makanya Yesus mengatakan, pergilah, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Kalau Bani Yakub ada di Indonesia, mereka harus ke Indonesia. Makanya agama Yahudi itu, Bang, bukan agama syiar. Orang Yahudi itu tidak mengajarkan kepada non-Yahudi untuk menjadi Yahudi. Itu ajaran aslinya Yesus itu. Dia tidak mengajarkan di luar Yahudi untuk masuk menjadi Yahudi. Enggak, Yesus tidak. Tidak. Sedangkan Kristen ya mengikuti pola yang diterima oleh Paulus. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Mana ada pesan Yesus kayak begitu? Pesan itu muncul nanti setelah Yesus sudah tak ada di bumi. Pesan itu muncul datang ke Paulus di tahun 52. Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah penghibur lain. Paulus mengaku yang datang padanya adalah Yesus Kristus. Dan anehnya, ketika diterangkan dalam kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia.
Paulus di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Yesus penginjilan sebagai manusia. Terangkat ke langit sebagai manusia. Datang dari langit turun ke bumi sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti Yesus lain. Karena Yesus manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, Paulus mengatakan, aku menerima Injil, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Wah, kapan Yesus Kristus bukan manusia? Oke, baik Bang Suma, terima kasih untuk waktunya. Baik saudara, baik saudara. Terima kasih karena artinya saya juga bisa bertemu langsung dengan Bang Suma. Silakan Bang, silakan. Ya, makasih terima Bang kasih ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Baik, terima kasih. Makasih saudaraku, thank you. Ya. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang Sitorus, senior, bukan junior ini, senior. Orang cerdas kayaknya. Junior Bang. Oh junior, oke. Salam kenal Bang Sitorus. Salam kenal Bang. Ya mungkin Abang sudah mengikuti diskusi kami tadi barusan. Ada tanggapan barangkali Abang, silakan. Iya, saya hanya menyimak-nyimak aja Bang. Tentang semangatnya Abang menjelaskan tentang Yesus, tentang Paulus. Iya. Yang sebenarnya tujuannya saya bingung Bang. Iya. Tujuan Abang itu apa itu? Menjelaskan jadi gini. Nah, gimana Bang? Coba Bang. Iya, jadi gini. Kami umat Islam ini kan dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmat. Jadi ketika kami diperintahkan untuk menyampaikan risalah keislaman ini, rupa-rupanya Kristen juga memiliki amanat agung. Di dalam Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, katanya. Nah, kami ini menjadi sasaran untuk dijadikan murid kepada sosok yang saudara tuhankan yang keluar pada hari ketiga dari kubur. Nah, kami tidak segampang itu kemudian mau dijadikan murid. Tentu kami melawan, kami membantah, kami minta data apa konsekuensinya kalau kami jadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur itu. Nah, ternyata setelah kami belajar, Bang, kenapa kami harus jadi muridnya? Kami pelajarilah Bible itu. Ternyata Yesus memang pernah, sebelum ada kejadian kebangkitan dari kubur, Yesus sebelumnya sudah menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid dengan memakai nama Yesus Kristus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada penyesat memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata yang datang kemudian mau menjadikan kami murid ini adalah orang-orang yang memakai nama Yesus Kristus. Tentu kami nggak semudah itu, Bang, untuk mau disesatkan. Itu intinya di situ. Silakan. Iya Bang, ya Bang. Oke, itu sah-sah saja pendapat Bang Zuma itu nggak mau disesatkan. Kami juga orang Kristen nggak mau disesatkan. Dan siapapun yang memeluk agama masing-masing nggak mau disesatkan orang lain. Tapi dalam hal ini Bang, kami nggak sesat. Makanya kami nggak takut disesatkan. Mau siapapun nggak bisa menyesatkan kami Bang. Karena kami, menurut kami,
menurut ajaran Kristus Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran, Bang. Ada ayatnya. Dan hanya dialah pribadi yang sanggup membuat mukjizat. Terlepas Bang Zuma tadi sampaikan, ada Yesus yang menamakan dirinya Kristus penyelamat segala macam, ternyata penyesat. Dan memang akan banyak timbul nabi-nabi palsu di akhir zaman, Bang. Begitu, Bang. Jadi kalau kita mengupas tentang agama ini, Bang, nggak ada habis-habisnya. Yang pasti kalau memang Bang Zuma takut menurut Abang disesatkan, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah milih nanti Bang Zuma, Yesus milih Bang Zuma nggak bisa ngelak loh. Yakin? Boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Ya. Yang melarang saya menjadi pengikut Yesus Kristus itu Bible. Bible mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Saya udah tahu, udah ada bocoran. Dan dia akan mengatakan, akulah Kristus. Saya udah tahu. Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Makanya saya tidak mau terpengaruh oleh Kristen misionaris. Karena misionaris datang memakai nama Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Ketika misionaris datang, kamu datang mau jual nama siapa? Nama Yesus. Emang Yesus itu menurutmu siapa? Kristus. Penyesat dong. Sesuai dengan data. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus memilih Anda, itu sudah tertolak lebih dulu karena sudah ada bocoran. Yang jadi masalah di sini adalah saudara Kristen yang tidak mau menyadari itu. Karena sudah terlanjur cinta. Yang namanya orang sudah disesatkan, Bang, ya sesat. Orang namanya disesatkan, ya udah sesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika orang Kristen datang dari barat, datang kepada kami umat Islam, dia datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata Kristen ini banyak. Tergenapi semua itu, abangku. Sedangkan nasihat Yesus itu bukan kepada Kristen yang sekarang. Nasihat Yesus itu kepada orang Yahudi. Nah, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Ya, Kristen. Silakan. Jadi, Bang, menurut Abang, di luar daripada Yahudi itu, kami ini disesatkan begitu? Ya, Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Itu menurut Abang, gak apa-apa. Yesus, Bang, yang mengatakan itu. Yesus. Saya kasih data ya. Abang tolong dengarkan data ini. Matius 23. Bentar, Bang. Iya, saya paham. Itu menurut Abang, menurut pengupasan Abang, menurut hemat Abang, pengertian Abang, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya baca dalil, Bang. Saya baca dalil. Saya tidak baca dalil. Saya bukan tidak baca dalil, saya baca dalil. Tapi pengupasan orang-orang itu beda-beda, Bang. Tapi oke. Sekarang begini. Begini, Bang. Bentar, saya kasih waktu, Bang. Menurut Abang kami disesatkan. Tapi kami bukan orang-orang yang kecewa, bukan orang yang sakit hati, bukan orang yang marah. Kami diajarkan kasih, Bang. Iya, penyesat itu memang lincah dia menyesatkan. Tidak akan berhasil menyesatkan banyak orang kalau tidak lengkap senjata. Itu pasti tuh. Bentar, Bang. Tapi yang perlu Abang ingat, kami nggak pernah diajarkan kejahatan, Bang. Membenci nggak pernah kami. Tampar pipi kiri aja kami harus kasih pipi kanan. Itu cuma teori, Bang, teori. Mau nggak saya tampar, Abang? Kalau menurut Abang itu itu teori, Bang, teori itu teori. Tidak ada Kristen yang bisa mempraktikkan. Itu cuma kebohongan. Itu cuma simbol untuk menipu lawan. Kasih ini, pret. Bang, lanjut itu aja yang ngomong Bang. Itu bohong itu, Bang. Itu bohong. Itu mustahil. Pernah mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan, nggak pernah. Itu teori. Itu di atas. Itu cuma di sini, abangku. Ini cuma di sini. Oke, tapi ada nggak Abang temuin dia kita ajaran Yesus itu menyesatkan? Nggak ada. Coba. Kalau, maaf nih. Saudara. Just yang kita bahas ini apa, saudaraku? Yang kita bahas ini apa? Yang kita bahas ini apa? Bukankah yang kita bahas ini adalah penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus?
Belanda datang ke Nusantara pakai nama siapa? Nama Muhammad, Nabi Muhammad atau nama Yesus? Bicara bang. Begini, Bang. Bicara dulu yang jujur, nggak usah lari-lari. Iya, gimana bang? Bang Holong, silakan. Maksud abang gimana? Izin berbicara. Penjajah datang ke Nusantara ini pakai nama Nabi Muhammadku atau pakai nama Yesus Kristus? Abang gak usah lari ke sana. Iya. Anda kan mengatakan tadi tidak ada kemudian. Justru ini yang kita bahas, penyesat itu menjual nama Yesus. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya siapa? Ya kalian. Dengan bermanis-manis, kami ajaran kasih loh. Tapi faktanya, faktanya. Abang itu ketakutan. Kok ketakutan? Penjajah lengkap senjata aja kami nggak takut. Apalagi kalau cuma modal tipu-tipu abangku. Modal ajaran kasih, dipikiri. Kalau memang itu betul Kristen ajaran kasih, tolong seluruh pendeta di Indonesia suruh kemudian di Monas tentukan tanggalnya berbaris biar ku tampar satu-satu. Aku mau lihat. Dari bahasa Aku mau lihat. abang aja. Abang bukan orang yang jujur dengan hati abang. Lah, sekarang Anda jujur nggak? Sekarang ku tanya dulu. Saya mau bukti dari abang. Apakah abang jujur? Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru? Siapa di luar Yahudi? Di luar Yahudi yang menyebarkan? Yang menyebarkan agamanya pakai nama Yesus Kristus itu agama apa? Jujur. Jujur. Memang kami orang Kristen harus memberitakan Injil, Bang. Nah, berarti yang menggenapi siapa? Siapa yang menggenapi itu? Yang menurut abang menyesatkan kan itu menurut pikiran abang sendiri. Sekarang faktanya seperti itu. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Pengikut Yesus. Tapi abang perlu ingat, abang, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, menjual-jual nama Yesus kemana-mana, tapi bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi, itu siapa? Jujur. Gak apa-apa, kami. Bagus, udah selesai. Tidak perlu lagi kita cari yang lain, kan? Tapi kami nggak pernah mengajarkan kebencian, Bang. Ingat itu. Iblis itu selalu mengajarkan yang manis-manis. Iblis. Adam terjerat karena kedatangan iblis yang manis-manis. Tapi kami nggak pernah menjerat, Bang. Ya tidak mungkin iblisnya datang dengan muka aslinya. Nggak mungkin. Iya. Nggak bisa menyesatkan iblis itu kalau datang dengan muka asli. Mereka harus kemudian coba dulu kutanya dulu. Abang, untuk membuktikan bahwa agama Anda itu bukan berasal dari Tuhan. Tolong dengarkan saya. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi untuk mati dibunuh oleh makhluknya? Agama mana itu? Itu nubuatan di Yesaya. Bentar tanya lah, Bang. Muhammad ada nggak nubuatan tentang Nabi Muhammad? Ada nggak nubuatan tentang Nabi Muhammad? Nubuatan dari mana? Ada nggak? Nubuatan dari mana? Kami nggak butuh nubuatan. Bahwa Muhammad itu kalian bilang adalah Nabi terakhir. Ada nggak nubuatannya? Al-Quran kami yang mengatakan itu. Coba di mana? Al-Quran kami. Iya, di mana tertulis? Yang mengatakan itu jelas dikatakan bahwasanya dia menerima Al-Quran ini jelas dari Roh Kudus. Wah, gak ada Roh Kudus di Al-Quran, Bang. Gak ada Roh Kudus di Al-Quran. Oke, nah coba tenangkan pikiran Anda, duduk dengan tenang, atur nafas. Dari mana Bible Indonesia mencuri kata Roh Kudus? Nggak usah perlu kita berdalil kemana-mana, Anda tertawa, menertawakan saya mengatakan Roh Kudus. Bang, Lembaga Bible Indonesia, dengar dulu. Lembaga Indonesia, Bible Indonesia mencuri kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani Roh Kudus. Gak ada. Itu kalian kena tipu, namanya juga orang disesatkan. Anda tidak ngerti. Dalam bahasa Yunani, dengar, dalam bahasa Yunani disebut pneuma hotheos. Hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneuma hotheos itu yang kalian terjemahkan oleh Lembaga Indonesia dengan Roh Kudus, arti sebenarnya adalah hantu suci. Terserah, Bang. Lah, jadi terserah saya, itu fakta. Pneuma itu artinya hantu. Bukan, Bang. Abang jangan ngegas terus.
Karena Anda menuding Nabi Muhammad dengan pola seperti itu, padahal Nabi Muhammad sudah lengkap ajarannya. Beliau adalah nabi kami. Tidak butuh kitabnya Yahudi. Tidak seperti kalian melantik makhluk kuburan yang keluar dari kubur hari ketiga dengan mencomot-comot kitabnya Yahudi. Padahal tak ada hubungan Kristen. Tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu Bang. Itu. Kasih aku sebentar. Ya, silakan. Bang, aku baru sekali aja singgung tentang Muhammad. Abang kayak sudah kebakaran jenggot. Bukan kebakaran jenggot karena Anda tertawa. Mengupas tentang Yesus. Anda tertawa ketika saya menyebut kata Roh Kudus. Kenapa? Karena selama ini Anda tertipu seakan-akan Roh Kudus itu punya Kristen. Roh Kudus itu hasil curian dari Al-Quran. Tidak ada di sini. Coba kembalikan ke original teksnya. Orang Kristen di Indonesia lah, cuman Kristen Indonesia yang tahu Roh Kudus. Kristen di luar Indonesia nggak ada yang tahu Roh Kudus. Kalian hanya korban lembaga Bible Indonesia. Spirit itu bukan bahasa Yunani. Bicara dulu lah. Iya, silakan Saudara Holong. Coba Holong. Nah, gini, lanjut terus. Gini ya, aku nggak bisa lama juga di sini karena aku tetap ngelapor nih. Kalau aku bicara di Komal seperti ini pasti tetap ngelapor kayak tadi ya. Gini, ketika Bang Juma mengatakan Kristen mau menyembah apapun itu ceritanya, satu kuncinya Bang. Selagi orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pasti bakal nggak ketemu ngobrol sama Bang. Iya. Iya, nggak bakal ketemu Bang. Selagi mereka itu mengakui 3 dalam 1, tetap nggak ketemu sama Bang cara ngobrolnya. Enggak, itu juga betul, itu betul. Tapi yang parah di saudara-saudara Kristen ini, ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, orang Kristen merasa kalau Yesus itu bicara dengan dia. Padahal yang berbicara dengan Kristen ini adalah makhluk goib yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus yang datang kepada tengah-tengah Yahudi. Itu beda, 2 Kristus yang berbeda. Iya, aku paham Bang. Aku ngerti itu. Cuman tadi udah aku bilang, setiap teman saya yang selagi mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Allah, itu nggak bakal ketemu sama Bang bicaranya. Iya. Betul. Apapun ceritanya. Jadi aku gini aja Bang, aku cuma minta izin aja sama Bang. Tadi aku dari live-nya Bang Liping bertentangan dengan agama kami sendiri ya. Nah, jadi kalau bisa Bang, aku undang Abang bersama dengan aku, entah besok, entah lusa besok, kita sama-sama ke sana Bang. Suruh aja Liping ke sini. Yang penjual karpet itu kan? Iya, suruh aja ke sini. Dia itu kan penghujat itu. Iya, menurut aku memang penghujat sama dengan Edis TV itu. Iya, suruh aja ke sini. Memberitakan ajaran kitab yang tidak sesuai dengan tertulis dalam Alkitab. Nah, itulah dia. Si Liping karpet itu. Ya, jadi kalau aku naik kayak gini ya, karena Abang nggak punya kunci akun aku, kalau aku naik di CPI aku bisa dikunci Bang, nggak bisa kena lapor. Ini aku kena lapor aku mulai tadi, asal naik sama Abang dilapor terus. Aku aja sudah 4 kali kena lapor ini. Dan rungkat 4 kali untung masih bisa disambung. Jadi entar loh, aku mau nanya dulu Le Tulus. Le Tulus ini Kristen apa? Kristen leku, Protestan dah Le. Dia kata Le. Pekanbaru. Terus maksudnya tadi kalau Le bilang Edis TV itu penyesat, kenapa Le? Iya, Edis TV penyesat. Le Stories nggak belum pernah nonton PT dia dengan aku. Alasannya Le bilang dia penyesat. Dengar ya, Le, ya, dengar tunggu Le. Ketika dia membuat PT dan mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pertama saya terima. Ketika saya naik lalu membawakan data-data, dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Jadi mana yang benar? Kan dia pendusta. Masuk lagi mana? Nah, cobalah. On Komal Le dah, abra sabarat tu Le dah. Naik kau tu Komal Sedis, dilokoni mana dan Tuhan Yesus. Nah, naik pada 2 halion, dilokoni mana Yesus Tuhan. Tergabus pendusta dia. Jadi masuk nilai sebenarnya Tuhan itu mana daun Yesus. Yesus bukan Tuhan. Menurut Le? Bukan menurut aku.
sesuai tertulis dalam kitab. Dia itu utusan, anak Allah. Tahu nggak Le artinya Tuhan itu? Yesus itu Tuhan. Coba lihat perjanjian lama, jangan perjanjian baru ya. Tuhan, bukan Tuhan, bukan ada hanya. Nggak. Iya, tapi coba Le telaah dulu. Jabarkan dulu arti Tuhan dalam pemikiran Le. Apa arti Tuhan? Tuhan sang kuasa, sang pencipta. Sedangkan Yesus bukan. Salah kau Le. Anda mau saya kasih dengar dulu. Nggak harus sang pencipta. Lain mau saya kasih data dikit. Kasih data dikit. Coba. Menurut Lai yang menjadikan bumi dan langit siapa, Lai? Coba. Tuhan. Siapa Tuhan yang bilang yang Lai bilang tadi? Halo. Halo? Enggak, kita sesuai data. Kita berbicara sesuai data, bukan asal congor aja. Kan gitu. Aku pun Kristen, Bang, Protestan. Iya, tahu aku. Nah, cuma kalau dikatakan Yesus sebagai utusan atau anak Allah, saya pun saya akui. Tadi pertanyaan saya gini, Letorus. Yang menjadikan langit dan bumi siapa? Tuhan, Lai bilang. Yang menurut Lai, Tuhan itu siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Lai bilang tadi Yesus. Mananya? Le, pernah nggak baca di Yesaya 3:10 ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti Bukan Allah Yesaya itu. Ulangi secara pelan. Yohanes Kita berbicara. saya nggak mau bilang Tritunggal ya. Dalam bahasa kita nggak Tritunggal. Tapi Iya, maksudku kita berbicara dengan pelan. Begitu besar, coba diulang, Le. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak Allah loh, Le. Allah bukan Yesus. sehingga setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Allah kan. Aku saya akui kalau itu. Pemahaman lain masih jauh kalau begitu. Bukan pemahamannya masih jauh, Le. Kita sesuai fakta. Enggak, Le terlalu dangkal pemahamannya kalau begitu. Tuhan itu Le bisa kutuhankan, Le. Bukan berarti Le pencipta. Ngerti, Le? Sekarang gini aja, Le. Menurut Le, Kalau Tuhan aku itu bisa dilihat nggak? mengagumi Le lebih dari orang lain yang ada di bawah langit ini, sama aja aku menuhankan Le. Tapi bukan berarti Le pencipta langit dan bumi. Coba tanya Bang Juma itu, pasti ngerti dia. Udah tidur dia tuh. Iya nggak Bang Jum? Bener kan? Apa tuh? Bener nggak Bang Juma? Apa itu? Ketika aku mengagumi Bang Zuma melebihi dari manusia yang ada di muka bumi ini, melebihi siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, aku mengagumi Bang Zuma, menghormati Bang Zuma, mengagung-agungkan Bang Zuma, sama aja dengan aku dengan menuhankan Bang Zuma kan? Benar nggak Bang Zuma? Salah itu. Berarti Anda tidak mengetahui konsep Tuhan. Tapi bukan berarti Bang Zuma pencipta langit dan bumi. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau Anda kagum kepada saya, Anda kagum kepada makhluk, bukan kagum kepada Tuhan. Kalau Anda kemudian mengatakan saya seperti itu, saya Tuhan, berarti Anda sama halnya menuhankan Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena mengikuti Paulus. Berarti Tuhan Anda itu ada banyak. Paulus juga Tuhan Anda berarti. Lukas Tuhan Makanya saya Anda. katakan, menurut Anda, Tuhan itu bisa dilihat enggak? Hah? Menurut Kusito, Tuhan itu bisa dilihat. Jadi memang banyak statement pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Itu salah. Kalau aku bilang Yesus adalah 100% Allah tapi tidak 100% manusia, dia hanya menjelma sebagai manusia, Le. Makanya pribadi Yesus itu tidak bercela. Selama di dunia dia tidak bercela. Sesat kau, Leku. Yesus selama di bumi dalam sejarah Alkitab di Injil ada nggak dia pernah berbuat dosa? Ya, Le, nenek kita ada belajar, Le.
Nenek ngerti tak? Nah, Sekarang aku tanya menurut aku dulu, gini. ada nggak dia berbuat dosa? Ada nggak dia celahnya selama dia ada di bumi? Sebelum naik Ini dia ke lah. surga, sebelum dia mati bangkit dan naik ke surga. Pernah Karena nggak dia itulah, berbuat? kalau dia tidak pernah berbuat dosa, karena itulah dia tidak layak disalib. Karena hukuman salib itu, dengar dulu, hukuman Yesus tidak salib membuat itu dosa. adalah hukuman orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus itu tidak disalib karena dia tidak punya Dia dosa. menanggung dosa-dosa manusia, Bang. Itu ajaran dari Paulus, ajaran yang keluar dari kubur yang diajarkan kepada Paulus. Tidak ada ajaran dosa kita ditanggung kan, oleh manusia. Di mana dalilnya? Abang bisa mencampurin tentang Alkitab lah kalau kau. Lah, itu fakta kok. Itu fakta. Ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan begitu. Nanti ajaran Paulus setelah kedatangan Kristus yang satu itu baru berubah. Tidak ada dosa diwariskan kepada orang lain. Bang Zuma,